warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang terhormati Buya kita Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Buya Dr. Bahtiar MAG, yang kita hormati dan kita banggakan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat, Ramanda. Kalau saya Ramanda, orang manggil Buya atau apa, saya Ramanda Apris, ya, karena memang satu-satunya dari HW kita itu, ya, yang bisa dikuarna setelahnya Kuarpus, ya, itu memang Ramanda ini. Jadi sebenarnya kalau ada nanti kesempatan-kesempatan acara yang besar, itu dikukuhkan Ramanda Apris ini sebagai Bapak AW Sumatera Barat. Ini untuk memotivasi kawan-kawan kita yang lain, karena cara memotivasi itu macam-macam. Ada reward dalam bentuk penghargaan, gelar dan lain sebagainya. Bagi Muhammadiyah mungkin selama ini tidak biasa, tapi kalau itu memang baik, tidak ada masalahnya kita biasakan supaya latar belakang sejarah dan historis itu penting. Nah, keberadaan organisasi itu, ya, saya ingin kalau bisa periode kita ini adalah sebuah buku tentang sejarah perjuangan Muhammadiyah Sumatera Barat, ya, dari latar belakang historis, organisatoris, dan kegiatan-kegiatan untuk program-program yang pernah dilaksanakan, ya, dalam bentuk dokumen. Karena ketua kita seorang penulis, nah yang perlu ya memperhati dokumen, ya lahir sebuah buku, ya. Nah, yang kita hormati segenap wakil ketua, pengurus masjid, ya, Muhammadiyah, dari yang 4 hadir 2, alhamdulillah, yaitu Buya Zainal, Buya Firdaus An, dan kemudian Adinda Haji Hafiz Datuk Rangkayu Basa itu minta izin karena ada acara di Bukit Tinggi yang tidak bisa ditinggalkan. Adinda Marhadi Effendi kemarin di Jambi sama Bang Zaim secara kegiatan BPH UM Sumatera Barat, sepertinya langsung ke Jakarta Buya Marhadi ini, jadi tidak bisa hadir. Dan kemudian yang hormati Bang Mora, senior kita, beliau ini selalu aktif dalam berbagai kegiatan Muhammadiyah ini yang sangat membanggakan kita. Beliau ini bisa mengembangkan KBIHU, KBIHU. Nah, ya, alhamdulillah ini timnya kompak dan sekarang sudah berkembang kerjasama di masjid di Steba, dan kemudian dengan Cahaya Rohani UM Sumatera Barat. Ini hal yang perlu kita contoh. Senior kita, Buya kita Pak Sudirman, hari ini saya lihat wajah selalu cerah ceria, ya, semangat terus, yang pakar Majelis Wakaf kita dan pemberdayaan aset. Mudah-mudahan ini jadi contoh dan teladan bagi kita semua. Para segenap pengurus, ya, bidang, ini banyak yang hadir ini, ya, bidang yang selama ini ya setiap hari, ya, konsen untuk melaksanakan tugas-tugas di bidangnya. Ayah jaga gawang, ya, masuk juga adik-adik kita ini
yang sangat luar biasa menjaga markas Majlis Taqwa Muhammadiyah ini dari segi ketertiban, keamanan, kebersihan dan sebagainya. Ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada Panglima MDMC belakang, ya, Buya Pertito, ya, dan juga ada reporter, ya, reporter Menaramu, ya, media group yang diharapkan sebentar lagi akan menjadi sebuah PT, yaitu PT Menaramu Media Group PBN Sumatera Barat. Itu anak kita, adik kita Hendrio. Makasih atas kehadirannya untuk meliput acara hari ini. Itu paling belakang itu, Ananda kita itu sangat aktif itu. Kalau Jumat kalau tidak ada dia nggak bisa apa juga logistik kita. Jadi dia yang selalu menghadapi. Kemudian Dinda Datuk aku memimpin acara kita hari ini. Ini beliau ini aset Muhammadiyah ini. Ya, karena di dalam diri beliau ini semua ada. Ya, Datuk, ya, Mama, intelektual dan juga alim ulama. Kan itu yang disebut tali tiga sapilin. Dan mudah kader-kader Muhammadiyah semuanya itu memiliki kapasitas pribadi, ya, seperti tali tiga sapilin itu. Satu di dalam dirinya ada tiga. Ada unsur keulamaan, ada unsur keilmuan yaitu intelektual, dan ada unsur kenenek mamaan yaitu menguasai, ada istiadat. Seterusnya semua kita yang hadir pada saat ini, saya lupa ini, justru yang menggawe acara ini Buya kita Hendri Navigator, ya, terima kasih banget, ya. Ini bukan sekedar terima kasih, penghargaan sekaligus karena beliau yang men-setting acara kita ini sama Dinda Irwantoni juga ayah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena rahmat dan ridhonya pada pagi ini kita dapat menyelenggarakan rapat kerja pengurus Majlis Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang kedua. Dulu kita laksanakan juga pada hari Sabtu. Dan salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua PWM dan Staris beserta kita yang hadir pada saat ini atas kesempatan menyediakan waktu. Dan kawan-kawan kita juga masih banyak yang minta izin dan terlambat yang menuju ke sini. Mudah-mudahan sebentar lagi setelah pembukaan ini mereka bisa hadir. Semua bahan-bahan untuk raker itu sudah masuk, ya, sudah masuk ke Staris, dikirim, ya, dan itu yang akan kita bahas nanti. Termasuk juga format, ya, raker sudah kita buat, terutama evaluasi program kerja yang telah kita laksanakan atau yang belum kita laksanakan. Sehingga hasil evaluasi ini akan kita tindak lanjuti menjadi program yang akan datang dalam rangka pengembangan. Bisa kita programkan lagi program ini, tapi setelah kita lihat tantangan dan kendala, kenapa program ini tidak bisa dilaksanakan, kalau tidak juga memungkinkan di tahun kedua ini, ya kita stop, kita ganti dengan program yang lain. Jadi itu guna raker ini, dan sekaligus untuk mengembangkan kerjasama sesuai dengan tema ini, sinergi pelaksanaan program kerja tahunan pengurus. Memang di Muhammadiyah itu pembagian tugas, ya, job description, tugas dan tanggung jawab, pembidangan dan sebagainya itu sudah ada. Tapi prinsip kolektif kolegial itu tidak bisa kita abaikan. Ya, artinya profesional penting, bahwa kita profesional di bidang kita, tapi tidak ada salahnya bidang yang satu bekerja sama dengan bidang yang lain secara sinergi melaksanakan program yang telah ada itu. Ini penting. Jadi jangan pernah merasa, itu kok ada bidang bodoh. Itu kan bidangnya mah, bidang awak saya selesai dulu. Tidak bisa. Karena seperti kebersihan lah misalnya, keamanan lah. Itu tidak mungkin keamanan itu dikerjakan oleh bidang keamanan saja.
Karena semua kita yang ada di masjid ini berkewajiban untuk menjaga keamanan. Kalau ada hal-hal yang akan menimbulkan terganggunya keamanan, terlihat oleh kita, itu harus kita sampaikan kepada yang bidangi. Begitu juga kebersihan. Kalau kelihatan ada sama kita kotor, tidak boleh dibiarkan. Sampaikan kepada yang membidangi. Itu yang kita maksud sinergi kerjasama itu. Nah, jadi tidak masa bodoh kita kalau nak bidang awak, ya udahlah itu nak bidang kita. Di Muhammadiyah tidak seperti itu, karena ada tanggung jawab kolektif kolegial dari kepengurusan itu. Nah, pada rakyat ini kita ingin mencoba memplanning, ya, melaksanakan prinsip-prinsip manajemen, ya, dasar-dasar manajemen. Ya, planning itu penting, perencanaan itu penting. Ya, sebuah organisasi besar seperti Muhammadiyah yang punya amal usaha seperti Masjid Taqwa Muhammadiyah ini merupakan salah satu ikon, ya, dari perserikatan, tentu harus memiliki prinsip-prinsip manajemen keorganisasian. Salah satu diantaranya adalah membuat planning perencanaan. Jadi tidak saatnya lagi kita di mata kanas itu kerajaan. Nah, itu petani tradisional namanya. Petani modern aja sekarang sudah buat perencanaan kapan dia membibit, kapan dia menanam, kapan dia memupuk, kapan dia panen dan sebagainya. Kita juga seperti itu. Kapan kita membuat perencanaan, kapan kita memberikan tugas-tugas keorganisasian, dan kapan kita actuating, melaksanakan, dan kapan juga kita melakukan pengawasan-pengawasan dan juga evaluasi yang harus kita lakukan. Nah, di dalam pengembangan masjid ini kemarin kita bagi dua. Kalau untuk sarana prasarana, ada pengembangan untuk di dalam, ada pengembangan perwajahan untuk di luar. Nah, di luar itu kita sudah punya dua proposal. Satu menaramu, itu sudah lama proposal ini siap, yang dananya sekitar 1,5 M, dan itu pun sudah pernah saya titip langsung kepada Menteri PMK Pak Profesor Muhajir Effendi di Gedung Dakwah. Yang kedua, rencana kita juga fisik dinding-dinding masjid kita ini itu akan kita poles dengan baik, dan itu juga proposalnya sudah ada. Sebagaimana supaya pencahayaan fisik masjid kita itu, nah, itu cerah kelihatannya itu, karena Muhammadiyah itu mencerahkan. Nah, kalau agak pudar-pudar warnanya tentu enggak bagus dia kelihatannya, jadi mencerahkan. Jadi kalau untuk di luar itu, menurut hemat saya, dua itu penting diupayakan. Program prioritas kita, menara. Saya sudah lihat menara ini dari berbagai sudut. Kalau ingin melihat keindahan menara kita ini dari sana bagusnya, dari dekat Simpang 4 Hotel Ang Tuah itu. Terlihat memang jelek. Catnya itu kayak langit. Jadi kita melihat langit seperti apa? Satu dengan langit. Jadi tidak kelihatan, tidak nampak wajahnya itu sebuah menara. Nah, jadi kita mudah-mudahan itu dapat kita lakukan dalam periode ini. Itu yang dua hal itu mungkin jadi prioritas kita. Ke dalam, menurut hemat saya, interior di depan sudah cukup bagus dan selesai. Kemarin saya temu Sekda, hari kemarin itu sudah di Tokok Palu, ya, APBD Perubahan di Jakarta, dan saya sudah tekankan sama dia, janji dia untuk 50 juta, dan nanti kita masukkan lagi dana lain. Ketua juga sudah menyampaikan kepada kepada Hans Sastri, selaku Sekda, supaya bantuan-bantuan ke-Muhammadiyah ini jangan diabaikan gitu kan. Nah, dan alhamdulillah kemarin Ketua juga sudah stressing kepada Sekda. Kalau tidak juga nanti tentu kita pertanyakan, ya, keberadaan Gubernur selaku penasehat PWN Sumatera Barat. Gitu. Nah, jadi di dalam ini, di samping kiri kanan interior kita itu, sebelah ke kanan itu arah ke pasar, itu kalau panas hari, itu masuk cahaya apa? Hawa dinding itu masuk ke dalam. Sementara kita pakai AC. Nah, hari Jumat itu kalau panas hari, karena coba lihat itu nampak cahaya. Baik keluar kita melihat, itu memang masuk cahaya itu. Dan itu membuat depan itu kurang indah. Ya, dan itu harus kita buat lagi kayak yang di depan. Dan kemudian ada yang tinggal sedikit di sebelah ini, di dalam. Ya, enggak banyak, hanya
seluas dinding yang di belakang Dinda Datuk ini ya. Cuma tinggal itu yang di sebelah kirinya itu supaya nampak keindahannya. Itu dari segi fisik, di samping kebersihan, rehab-rehab, renovasi dan sebagainya itu akan kita lakukan. Nah, termasuk juga pemberdayaan aset. Nah, mana yang belum maksimal itu kita maksimalkan. Kemarin Pak Zainal didatangi oleh seorang tukang pangkas ya Pak Zainal ya. Di tempat potong rambut kita itu ada tiga kursi, tapi udah berapa tahun ini hanya satu yang berfungsi. Sementara mungkin ada generasi muda kita, angkatan muda kita yang berbakat, ya, atau orang lain untuk ikut di situ. Nah, makanya disalurkanlah. Anak-anak muda kini kan tidak perlu juga, saya rasa skill-skill itu terlalu apa. Tapi kalau tukang potong rambut profesional, malah tukang sol sepatu profesional, itu kalau profesional itu mengantarkan juga kepada kebahagiaan kehidupan. Nah, apakah nanti orang ini bersedia atau tidak untuk di situ, itu nanti kita serahkan sama Pak Zainal untuk mengelolanya. Karena wakil ketua yang membidangi pemberdayaan aset di bawah, termasuk perekonomian, itu adalah Pak Zainal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kita semua, kepada pengurus yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sampai hari ini masih terbangun kebersamaan, kerjasama kolektif kolegial. Ada satu program mungkin kemarin Buya Firdaus, hasil acara di BI Jakarta sama Rantoni, kalau bisa Masjid Taqwa Muhammadiyah ini dijadikan memang membina Masjid Muhammadiyah yang lain. Jadi tolong dijadwalkan perencanaannya kegiatan pertemuan dengan Masjid Muhammadiyah, apakah dengan Kota Padang aja dulu atau Masjid Muhammadiyah se-Sumatera Barat. Ini kerjasama kita juga dengan LPCR, bagaimana kita memberikan semacam manajemen masjid kepada Masjid Muhammadiyah, sehingga memasuki era digital ini hendaknya bukan hanya masjid kita Taqwa saja yang era digital, dan juga fungsi masjid yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah sudah ada pedomannya. Cuma kadang-kala kalau surat itu tidak ditindaklanjuti dalam penegasan dalam sebuah acara, kadang-kadang surat ini tidak terbaca betul. Tetapi kalau sudah ditindaklanjuti, insya Allah. Begitu Buya Firdaus, saya berharap program ini segera dilaksanakan, mengundang masjid-masjid Muhammadiyah. Kalau per kota, kabupaten boleh, atau sekaligus saja semuanya. Tapi terutama yang ada di Kota Padang. Terakhir saya minta kepada Ketua Masjid untuk menyampaikan amanah, arahan-arahan, dan juga masukan dari setaris nanti kita minta, supaya masjid ini bisa lebih bagus ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.